Para Menkom Info sekaligus Sekjen Partai Nasdem, Joni G. Plate ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Total kerugian negara mencapai 8,3 triliun rupiah. Plate menjadi Sekjen Partai Nasdem kedua yang tersandung kasus korupsi. Kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar 8 triliun 32 miliar 84 juta 133 795. Yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Datang sebagai saksi di pemeriksaan ketiganya, Menkom Info Joni G. Plate Rabu siang keluar dari gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung dengan tangan terborgol dan rompi tahanan merah muda. Joni pun menjadi tersangka ke-6 dalam kasus dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022 dan langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejagung, Jakarta. Meski Joni juga menjabat sebagai Sekjen Partai Nasdem, Kejaksaan Agung menjamin independensi lembaga dan menepis dugaan muatan unsur politis dalam proses hukum ini. Yang pasti, ada keterlibatan dan peran Joni sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dan sebagai pengguna anggaran. Dari total nilai proyek 10 triliun rupiah, kerugian negara yang timbul mencapai 8,32 triliun. Saya dapat pastikan penanganan perkara ini tidak ada sama sekali kepentingan politiknya. Oke. Kami melakukan penyelidikan perkara ini sudah dari bulan Juli tahun 2002. Ya, penyidikan kami lakukan pada bulan Oktober 2002. Artinya waktu 4 bulan kami dari penyelidikan ke penyidikan, dan butuh waktu 8 bulan kami baru menetapkan tersangka. Oke. Tapi lebih pada adanya keterkaitan dengan alat-alat bukti yang lain, baik alat bukti elektronik, keterangan saksi-saksi yang lain, keterangan ahli. Nah, itu semua setelah kami temukan, alat bukti surat juga setelah kami temukan dan kami evaluasi, dapat kami simpulkan bahwa ternyata ada keterkaitan dan ada pertanggungjawaban hukum yang bersangkutan baik selaku Menteri Kominfo maupun selaku pengguna anggaran. 8,32 itu uang yang secara hukum tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu bisa macam-macam, bisa karena markup-nya, bisa karena fiktifnya, dan sebagainya. Oke. Nanti kita lihat. Partai Nasdem langsung menggelar rapat. Joni G. Plate menjadi Sekjen Partai Nasdem kedua yang tersangkut kasus korupsi setelah sebelumnya Patris Rio Capella dipenjara karena terlibat kasus suap dan diusut KPK tahun 2015 silam. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan partainya tetap menganut azas praduga tak bersalah. Proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya. Sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Terlalu mahal. Kita tetap menganut azas praduga tidak bersalah. Di malam yang sama, bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem Anies Baswedan juga langsung mendatangi kantor DPP Partai Nasdem menemui Surya Paloh.
Anies memastikan tidak ada yang berubah dari langkah politik Partai Nasdem dalam pemilu presiden 2024 pasca penetapan sekjennya sebagai tersangka. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang bergeser, dan tidak ada yang melambat. Tadi kita sampaikan kita jalan terus sesuai dengan semua rencana dan kita kirimkan pesan pada seluruh rakyat Indonesia. Justru karena besarnya tantangan ini kita makin yakin bahwa keadilan harus ditegakkan di negeri ini. Meski ditepis Kejaksaan Agung, spekulasi soal keterlibatan unsur politis dalam penetapan Sekjen Partai Nasdem sekaligus Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka terus mengalir. Pasalnya, peristiwa ini terjadi mendekati tahun politik di tengah dinamika menuju Pilpres 2024. Kalau itu menurut saya nggak bisa dihilangkan. Tidak bisa Karena dihilangkan ya, kenapa, oke. Ya, kenapa bobot perhatian publik begitu tinggi terhadap kasus ini? Mengingat sebetulnya kalau penetapan menteri, selevel menteri jadi tersangka kasus korupsi, ini kan bukan barang baru kan, udah begitu banyak menteri kita yang ditersangkakan sebagai kasus korupsi, tapi kali ini relatif mendapat perhatian publik karena hubungannya dengan Pilpres kan gitu. Artinya akan ada kesulitan bagi Nasdem menaikkan elektabilitas mereka di atas apa yang sudah mereka peroleh saat ini setelah penetapan saudara Anies sebagai calon presiden dari Nasdem. Pertama, kejaksaan betul-betul harus memproses kasus ini dengan prinsip penegakan keadilan ya. Jadi jangan sampai itu dilampaui. Nah, di masa pemerintahan Jokowi terasa sekali di mana penegak hukum seperti kepolisian dalam kasus-kasus pemidanaan aktivis dan kejaksaan dalam kasus proses hukum terhadap tokoh-tokoh politik itu begitu kental dengan nuansa politik. Pertanyaannya sekarang apakah itu kelanjutan dari apa yang pernah terjadi di masa sebelumnya? Jaksa Agung sebelumnya itu kan sebenarnya dari Nasdem, Jaksa Agung Pak Prasetyo, dan banyak sekali kekecewaan di lingkaran politik, misalnya dari PDIP atas langkah-langkah Jaksa Agung ketika itu, dan banyak manuver yang akhirnya berhasil menempatkan orang yang dipandang mendukung PDIP atau bagian dari lingkaran terdekat PDIP, misalnya Jaksa Agung yang sekarang adalah adik dari politisi PDIP di Komisi 1. Dan itu dianggap faktor-faktor yang membuat proses hukumnya tidak murni yuridis, melainkan mengandung unsur-unsur politis. Meski demikian, Istana membantah tuduhan campur tangan politik dalam kasus yang melibatkan Johnny Plate. Istana juga memastikan penanganan hukum terhadap Johnny G. Plate tidak terkait dengan dinamika hubungan politik Presiden dan Surya Paloh. Jika ini masuk dalam masalah hukum, maka Presiden memastikan untuk tidak akan mungkin bisa intervensi dan tidak ada privilege untuk siapapun. Karena itulah maka ketika dikait-kaitkan dengan politik, pada bulan Oktober 2022 itu Nasdem mendeklarasikan calon presidennya. Kasus ini sudah berjalan sejak awal, sudah lama. Jadi memang tidak boleh dikait-kaitkan dengan urusan politik dan penegakan hukum secara murni. Perkara jatah kursi menteri, Partai Nasdem tahu diri. Nasdem legowo jika Presiden melakukan perombakan menteri dari partainya. Nasdem juga tidak akan mengajukan nama pengganti jika tidak diminta. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengupas lebih dalam tentang dinamika politik yang terjadi setelah kasus ini, kita segera bergabung dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, sekaligus pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Praitno. Selamat siang, Mas Adi. Selamat siang, Woro. Mas Adi, kita tahu kemarin Menkominfo ditahan 20 hari ke depan Kejaksaan Agung dengan kasus BTS 4G 8,3 triliun nilainya. Cukup fantastis bisa dikatakan seperti itu. Apa yang bisa Anda baca dari penetapan tersangka, kemudian penahanan Johnny G. Plate? Memang sudah disangkal, ini katanya murni masalah hukum saja. Tapi banyak spekulasi juga beredar bahwa ini tidak bisa ditepis, ada unsur politis mendekati pemilu 2024. Ya, pada prinsipnya memang menghilangkan kesan politik dalam kasus penetapan Johnny Plate, ya, kasus BTS yang merugikan negara begitu banyak, 8, sekian triliun itu pasti selalu dikaitkan dengan unsur-unsur politik, ya, minimal pembicaraan netizen ataupun pembicaraan kelompok oposisi yang mereka menuduh bahwa ini pasti ada intervensi, pasti ada tuduhan-tuduhan politik menjelang jalan panjang 2024 ya. Tapi kan pada saat yang bersamaan kalau kita mau jujur,
siapapun orangnya, kalau memang bersih, kalau memang clear ya, saya kira memang tidak harus risau sebenarnya. Karena begitu banyak kelompok-kelompok oposisi, begitu banyak politisi non pemerintah yang saya kira juga lantang menyampaikan aspirasi politiknya, seperti Fadlizon, seperti Fahri Hamzah waktu awal-awal Jokowi berkuasa, juga orangnya sampai sekarang aman-aman saja dan tidak ada indikasi politik apapun ya. Yang menjadi ramai itu karena memang ini dikaitkan dengan tahun politik, kemudian misalnya ini dikaitkan dengan upaya untuk penjagalan Anies di 2024 dan seterusnya ya. Tapi bagi saya secara prinsip siapapun politisi di negara ini, sepanjang dia bersih, sepanjang dia clear, sepanjang dia tidak punya masalah apapun, saya kira ketika ada upaya-upaya intervensi ataupun kriminalisasi hukum, saya kira tidak akan ada persoalan apapun. Toh begitu banyak politisi-politisi non pemerintah yang saat ini hidupnya aman-aman saja, karena mereka tidak pernah ada kasus hukum apapun. Jadi ini yang bagi saya menjadi penegas memang bahwa selalu saja ada kaitan-kaitan politik. Karena kalau kita mengacu pada sejumlah politisi yang juga bermasalah dengan kasus hukum, pasti dugaannya ada kriminalisasi, ada dugaan tentang operasi. Misalnya beberapa waktu yang lalu misalnya ada sejumlah kader Golkar misalnya kepala daerah ataupun Pak Aziz Samsudin muncul tudingan ada operasi ke Kuning misalnya. Itu selalu muncul ya Mbak. Ya. Jadi persepsi-persepsi semacam ini bagi saya adalah perkara biasa. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kejaksaan memproses semua hukum ini secara transparan dan terbuka, bahwa kasus Joni Plate ini ya sebenarnya adalah sesuatu hal yang murni hukum sekalipun terjadi di tahun politik, tapi kerugian negara cukup luar biasa, 8, sekian triliun. Betul. Ini bagi saya adalah satu kerugian negara yang cukup fantastis yang dilakukan oleh seorang pejabat, seorang pembantu presiden yang memang harus dibuka secara tenang benderang. Jadi di situ kalau saya membaca konteksnya ya. Satu sisi memang kita tidak bisa menutup mata, pasti dikaitkan dengan soal politik, tapi kasus hukum juga menyeruak menjadi fakta yang tidak bisa terbantahkan karena kerugiannya cukup luar biasa. Ini juga disesalkan oleh Ketum Partai Nasdem sendiri, ada kesedihan di sana gitu. Karena kalau kita melihat mundur ke belakang, dua sekjennya pernah terlibat kasus, artinya ya Mas ya seperti itu. Tapi sekarang ada tempat kosong di sini. Reshuffle tentu menjadi sebuah keniscayaan di tengah dinamika politik menuju 2024 ini. Apakah nih Mas, Anda melihatnya Presiden akan memberikan kursi menteri lagi kepada Partai Nasdem? Meskipun Nasdem sendiri sudah legowo. Ada dua kemungkinan ya. Pertama, Presiden mungkin akan mengkomunikasikan kepada Nasdem soal kira-kira siapa pengganti Joni Plate dari Partai Nasdem. Tapi kalau memang Nasdem merasa tidak terlampau membutuhkan jabatan politik ini, ya mungkin Pak Jokowi akan segera mengeksekusi, segera mencari penggantinya. Karena tidak mungkin akan terus mencari kekosongan politik ya, terutama jabatan Kementerian Kominfo ini yang saya kira memang harus segera tinggal landas setelah Joni Plate ditetapkan sebagai tersangka. Bagi saya Jokowi pasti berkomunikasi dengan Nasdem. Jadi masih ada peluang itu ya? Betul. Ini bagian dari etika berkomunikasi, bagian dari etika politik yang tentu saja di mana Jokowi tentu ingin memperbaiki hubungan baiknya dengan Nasdem. Bahwa kasus yang membelit Joni Plate ini kan terjadi pada partai politik yang lain. Kemarin menteri dari PDIP kena, ada yang dari Gerindra juga kena. Jadi persoalan korupsi begini sebenarnya adalah perkara biasa dalam sebuah sistem politik dan rezim yang sedang berkuasa. Tapi saya membaca kalau memang hubungan Jokowi dengan Nasdem tidak bisa diperbaiki, maka sangat mungkin kursi Menkominfo ini diberikan kepada yang lain, tidak lagi diberikan kepada Nasdem. Mungkin dianggap sebagai bentuk hukuman dalam tanda kutip Nasdem yang ingin pisah jalan di 2024, tidak lagi bersama dengan Jokowi. Iya. Tapi juga kemudian kalau dibilang kasus korupsi dengan cara seperti ini tuh bukan hal baru seperti itu. Tapi kan kalau kita melihat lagi mundur ini kira-kira nih ada pengaruhnya nggak ke elektabilitas Partai Nasdem? Terutama Anies Baswedan ya, atau paling tidak sentimen negatif lah. Karena kan waktunya cuma di bawah 1 tahun lagi Mas Adi. Betul, saya kira kalau kita menggunakan argumen-argumen spekulatif pasti cukup berpengaruh ya. Tapi memang kita harus menunggu bagaimana ada survei yang nanti mungkin akan diluncurkan. Apakah ada kaitan korupsi yang dilakukan oleh Nasdem ini terkait dengan elektabilitas Nasdem dan Anies Baswedan. Tapi secara prinsip memang sentimen negatifnya itu cukup kuat. Misalnya karena poros perubahan ini mengklaim adalah poros yang bersih, poros yang anti korupsi, poros yang selama ini misalnya berbeda dari pemerintah, maka ini akan menjadi bahan bulian dan caci maki. Apalagi misalnya poros perubahan ini menyebut Anies sebagai capres yang kemudian dikonotasikan sebagai capres yang anti oligarki.
Ini malah Sekjen Partai Nasdem terlibat dalam korupsi yang saya kira luar biasa, 8, sekian triliun. Ini juga bagian dari oligarki kan. Dan bahkan kalau kita melihat pembicaraan netizen, 8, ini pasti dikaitkan dengan upaya-upaya bagaimana poros perubahan ini terbentuk. Kan minta ditelusuri, jangan-jangan aliran dana ini mengalir sampai jauh ke poros perubahan. Ya, Dan ini adalah semacam persepsi negatif yang saya kira memang selalu muncul kepada siapapun partai politik yang kadernya tersangkut kasus korupsi. Tapi saya juga meyakini bahwa memori publik kita itu pendek. Begitu banyak kasus korupsi yang membelit elit-elit partai, tapi di TPS mereka itu lupa soal kasus-kasus korupsi. ya. Misalnya Romi Ketua Umum P3 saat itu, sebulan sebelum pencoblosan, ternyata P3 lolos ambang batas parlemen. Dulu juga kita melihat bagaimana Setia Novanto, kemudian Sekjen Idrus Marham di Golkar, ya. Itu 3 bulan sebelum pencoblosan, nyatanya Golkar terpilih sebagai runner up, ya, perolehan suaranya yang mendapatkan suara nomor 2 gitu ya di parlemen, ketimbang partai-partai politik yang kadernya tidak ada urusan dengan korupsi. Jadi Mas bagi Adi, saya jadi artinya memori ini tapi masyarakat menarik ya, kita karena pendek. memori anggaplah gitu ya, memori orang Indonesia sedikit pendek untuk melupakan, begitulah artinya, dan kemudian juga memaafkan. Tapi sedikit saja Mas Adi, satu pertanyaan terakhir, tidak perlu usaha keras kemudian untuk tetap meletakkan posisi calon presiden, dalam hal ini Anies Baswedan, untuk tetap berada di 3 teratas. Seperti kita tahu survei-survei yang berseliweran, 3 teratas ada Ganjar, Anies, kemudian Prabowo. Ya, saya kira memang ini akan menjadi beban berat bagi Nasdem dan bagi Anies, ya, terutama untuk memulihkan citra Sekjen Nasdem, salah satu partai politik yang menjadi motor dalam poros perubahan. Jadi ke depan memang pasti akan dikait-kaitkan dengan kasus korupsi. Ketika Anies bicara tentang suatu hal yang baik tentang negara ini, tentang bersih-bersih dari koruptor, maka akan muncul meme terkait dengan kasus ini, Mbak. Ketika bicara tentang poros perubahan, ingin menawarkan sesuatu yang baik, apa itu yang baik? Apakah kasus korupsi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini akan menjadi amunisi, akan menjadi borok yang akan selalu disararkan kepada Anies dan kepada Nasdem dan kepada poros perubahan. Jadi ini yang saya kira sentimen negatif yang tidak gampang dan tidak mudah dan akan menjadi beban. Tergantung bagaimana poros perubahan Partai Nasdem dan Anies apakah mampu melakukan rebounds atau bouncing secara politik, ya, mengembalikan citra mereka. Menggunakan teori PER seperti itu ya, justru kasus ini bisa apakah menjadikan. Kasus ini hanya dilokalisir, hanya sebatas yang dilakukan oleh Sekjen, ya, Nasdem, dan tidak ada kaitannya dengan yang lain. Meski ini rumit, meski ini sulit, tapi dalam politik segala apapun bisa berubah. Tapi yang jelas saya melihat politisi Nasdem, teman-teman yang ada di poros perubahan itu kusut wajahnya ketika tahu secara persis Pak Joni Plate itu terkait dengan kasus korupsi. Kita lihat bagaimana Surya Paloh dan Anies Baswedan semalam ketika menyampaikan pernyataan ke media, wajahnya itu tidak sumringah, wajahnya tidak segar dan kelihatan sangat lusuh. Tentu ini cukup memukul mereka, terutama persiapan mereka yang jauh-jauh hari sudah dibuat seakan-akan senyap dalam sesaat, senyap dalam sehari karena kasus korupsi yang membelit Sekjen. Tapi tetap ada peluang seperti itu ya, optimisme harus tetap dibangun gitu oleh Partai Nasdem dengan kasus ini. Pasti, ya, pasti. Baik, Mas Adi, terima kasih ada. sudah bergabung dengan Kompas Siang hari ini. Adi Prayitno, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia.